Selamat pagi, teman-teman. Selamat Selamat bertemu pagi. kembali. Selamat pagi, ada wajah baru, Suster Agatha. Selamat datang, Suster Agatha. Terima kasih sudah disapa. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Ini ada Suster Ratna baru masuk. Suster Ratna itu mirip loh sama Suster Agatha. Saya itu kalau lihat Suster Ratna, Osu, pasti ingatnya Suster Agatha. Essence. Selamat pagi semuanya. Sambil menunggu Pak Heru, Pak Tony, semuanya selamat datang. Mas Albert, Mbak Ermi dari Wonosobo, Olin dari Pontianak ya Olin. Ini dari berbagai tempat. Selamat pagi. Sambil menunggu mungkin ada 1-2 orang yang masih masuk. Saya mau siapkan tadi screen sharing-nya. Hari ini kita akan bicara mengenai air. Nanti malam kita akan mendengarkan Suster Susi. Ternyata Suster Susi ada juga di antara teman-teman. Nanti malam Suster Susi akan sharing. Setelah kita sharing dalam kelompok seperti biasanya, beliau akan berbagi kepada kita semua mengenai pengalaman dan juga latar belakang beliau kan belajar mengenai air ya. Jadi kita beruntung sekali ada orang yang ahli yang studi mengenai air. Nanti kita bisa dengar beliau, bisa tanya jawab nanti malam. Tapi pagi ini saya akan mulai dengan sedikit pengantar mengenai refleksi kita mengenai elemen ketiga, yaitu air ya. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa air itu rumus molekulnya H2O, 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Air ini merupakan peristiwa ajaib alam semesta, karena sejak awal pertemuan kan kita bicara mengenai bagaimana alam semesta terbentuk ya. Nah, di alam semesta itu ada 11 sebetulnya, 11 powers of the universe, kekuatan alam semesta yang biasanya seringkali dijadikan semacam apa ya, ya boleh dibilang semacam rujukan ya. Nah, dalam peristiwa air ini ada 2 yang kelihatan sangat menonjol dari the powers of the universe, kekuatan alam semesta. Yang pertama adalah yang dinamakan sinergi. Sinergi yaitu kekuatan yang muncul karena kerjasama antara 2 atau lebih pihak ya. Karena ada 2 atau lebih, terjadilah apa yang disebut sinergi. Kalau sendirian mungkin tidak ada yang namanya sinergi ya. Itu yang kekuatan alam semesta yang pertama. Kekuatan yang kedua adalah yang disebut dengan emergence. Emergence ini adalah kemunculan sesuatu yang tadinya tidak ada. Ketika atom hidrogen itu kita tahu sifatnya gas ya, dia kemudian juga oksigen juga gas. Lalu ketika kedua atom, 2 buah atom hidrogen dan 1 atom oksigen bertemu, tiba-tiba membentuk satu entitas yang namanya air, yang tadinya nggak ada. Dan air itu bentuknya macam-macam, ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya padat, bentuknya gas dan lain sebagainya ya, uap dalam bentuk uap air misalnya. Nah, lahirlah sesuatu yang baru yang disebut dengan proses yang namanya emergence di alam semesta. Bagaimana air bisa hadir di alam di bumi? Itu ada perdebatan yang cukup seru, dan pada akhirnya ada 2 peristiwa yang menyebabkan air hadir di bumi. Yang pertama adalah yang datangnya dari luar. Sebetulnya ketika terjadi proses awal-awal alam semesta, yang namanya gas hidrogen itu termasuk gas yang paling tua ya, hidrogen dan helium. Kemudian berikutnya oksigen juga muncul. Nah, oksigen ini
karena dia sifatnya dia lebih berat, masanya dia cenderung masuk ke dalam pusat. Jadi kalau di bumi dia adanya di dalam gitu, jadi masuk ke dalam. Nah, yang dari luar ini misalnya datangnya dari ketika awal-awal bumi terbentuk itu seringkali terjadi tumburan dengan komet. Ya, ada komet, asteroid dan lain sebagainya. Komet ini komposisinya salah satunya adalah air dalam bentuk es, sehingga ketika dia datang ke bumi, dia menghantam bumi, air ini juga akhirnya menjadi bagian dari bumi. Dan yang datang dari dalam bumi adalah seperti yang saya katakan, aktivitas vulkanik, oksigen yang ada di dalam pusat bumi, dia karena letusan gunung dia keluar, lalu bersinergi dengan hidrogen, muncullah yang namanya air ini. Nah, peristiwa dari aktivitas vulkanik atau aktivitas tumburan dengan komet, dengan asteroid, itu juga dalam Power of the Universe disebut. Jadi ada peristiwa yang namanya kataklismik. Kataklismik adalah suatu peristiwa yang boleh dibilang chaos, seperti levelnya seperti terjadi bencana, tetapi sebetulnya bukan sembarang bencana, tetapi ini membawa suatu kelahiran kepada hal yang baru. Seperti misalnya kalau ada gunung meletus, setelah gunung meletus biasanya tanah menjadi subur, itu lewat proses yang namanya kataklismik di alam semesta. Nah, kembali kepada air, referensi mengenai air dalam kitab suci cukup banyak sekali. Saya hanya pilih beberapa, misalnya di Kejadian 1 ayat 6 sampai 9. Itu bagaimana memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah karena cakrawala mulai terbentuk. Itu sebetulnya jadi pertanyaan menarik juga ya. Air tuh ada air yang di atas yang dan di bawah. Bagaimana yang menulis kitab Kejadian dulu kan belum ada ilmu pengetahuan, kok bisa menemukan ada air yang di atas dan air yang di bawah gitu ya misalnya ya. Kemudian di Kejadian 2 ayat 4 sampai 6 di situ menggambarkan bahwa ada kabut yang membasahi bumi. Waktu itu hujan belum turun gitu. Nah, kabut yang membasahi bumi ya bisa kita bayangkan embun ya. Hujan yang juga lahirnya dari aktivitas vulkanik yang membentuk awan. Awan ketika pada titik tertentu menjadi hujan, dan di awal terbentuknya bumi hujan itu terjadi dalam waktu yang amat panjang sehingga memenuhi ceruk-ceruk dan akhirnya jadilah badan-badan air seperti yang kita kenal seperti sekarang. Kemudian di kitab Keluaran 7 ayat 20 kisah mengenai air ini juga unik karena di situ diceritakan bagaimana Nabi Musa dan Harun mengubah air sungai Nil menjadi darah. Kemudian di kitab Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 kisah mengenai perjamuan perkawinan di Kana ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, dari kisah-kisah di kitab suci itu kita bisa mendapatkan satu sense ya bahwa air itu punya sifat yang mengalir, flowing, mengikuti bentuk, dengan perkataan lain sifatnya fleksibel, dan dalam tanda kutip ada satu kepatuhan tentu obedient, dia mengikuti bentuknya. Kalau dia ditaruh di gelas yang bentuknya kotak yang segi, dia akan jadi segi. Kalau dia bentuknya bulat, dia akan bulat, sehingga ada fleksibilitas dan ketaatan terhadap dimanapun dia di bawah. Ya. Itu yang dimaksud dengan flexibility dan obedient. Air juga sering kita temukan dalam berbagai macam ritual keagamaan dan juga dalam kesembuhan. Nah, ini berkaitan sekali, menarik sekali cerita di bawah ini ada gambar seorang wanita namanya Pat McCabe. Dia dari suku Lakota, Sioux Lakota. Dia itu aktivis yang mewakili suku Lakota dan Navajo di sini. Nah, pada satu waktu, ya Pat McCabe ini dia kan sering keliling ya, sering mengajar gitu, menceritakan bagaimana perspektif orang Indian atau Native American, orang suku Indigenous Amerika di sini. Waktu dia mau pergi itu di rumah di tanahnya dia di area rumahnya dia itu ada air keluar tiba-tiba. Dan dalam waktu 1 menit air yang keluar itu 8 galon. Kalau 8 galon itu sekitar 32 liter, jadi banyak sekali gitu. Nah, dia bingung ya, dia pikir kok tiba-tiba ada air seperti ini. Nah, dia mengalami satu peristiwa. Akhirnya dia harus pergi. Dia bilang, aduh gimana ya? Terus akhirnya dia bilang, ya sudahlah, kalau seandainya air ini datang seperti ini pasti ada maksudnya.
Dan dia akhirnya cuman menggumam, "Ya sudah, saya harus pergi, jadi cuman saya, bingung kalau air sebanyak ini saya cuman bisa ngasih jangan kalau kalau air mengalir ke kiri nanti saya bakal diprotes sama tetangga," karena dia membanjiri tetangga. "Kalau mengalir ke arah sini, nanti itu kebun saya. Kalau ke sini ke rumah. Jadi sekarang saya terserah sama air, saya harus pergi, jadi, saya pasrah deh. Kalau misalnya mau mengambil alih tanah saya, rumah saya, silahkan," gitu. Jadi pasrah karena tiba-tiba ada air begitu banyak. Nah, setelah dia pergi sekitar 2, 3 minggu, dia pulang, ternyata dia kaget sekali karena air itu ternyata pecah jadi 2. Pecah jadi 2 dan akhirnya mengalir masuk ke dalam tanah, gitu. Nah, sejak peristiwa itu dia merasa bahwa ada relasi yang berbeda dengan air dari sebelumnya. Merasa bahwa ada pesan-pesan yang disampaikan oleh air. Dia mengalami bahwa ada dialog dengan air. Nah, peristiwa ini juga mengingatkan kita ya, kita di Indonesia itu sering kan kalau misalnya orang yang sering pergi ke dukun, kemana itu kalau dukun tuh sering nyembur pakai air, sering dijampi-jampi gitu. Nah, pengalaman dari Pat McCabe itu mungkin bisa memberikan sekedar informasi mengapa kok air sering dipakai gitu untuk pengobatan tradisional. Lalu dalam ritual keagamaan pun kita misalnya di gereja pembaptisan dengan air diberkati ketika malam Paskah itu kan ada namanya yang ritual memberkati air lilin Paskah yang dinyalakan lalu dicelupkan ke dalam bejana ya, airnya sudah diberkati dan banyak orang yang biasanya habis malam Paskah itu ambil air yang sudah diberkati. Nah, Pat McCabe ini merasakan bahwa setelah dia mengalami perjumpaan dengan air, bukan hanya air itu sebagai sesuatu yang menunjukkan kehidupan, tetapi air itu juga hidup. Water is life and alive, ya. Dan dia merasa bahwa di situ air itu mengajari dia untuk berdoalah, bukan berdoalah kepada air ya, karena kita berdoa kepada Tuhan, tapi pray into the water, artinya mengucapkan intensi, menyampaikan intensi lewat air. Dari dialog dia dengan air, dia mendapat pesan bahwa kalau kamu mendoakan sesuatu dengan mendoakan intensi kamu lewat air, itu biasanya air akan menguatkan karena air bergerak, air itu bisa menyebar kemana-mana. Jadi air bisa berubah bentuk menjadi uap, lalu awan, awan bergerak, dia turun hujan di tempat lain, lalu mengalir di sungai, sehingga doa yang diucapkan itu akan menyebar kemana-mana, sehingga sangat powerful sebetulnya kalau kita mengenali bagaimana air itu punya kapasitas untuk menjadi perantara doa kita. Nah, apa yang dialami oleh Pat McCabe ini kita bisa lihat juga secara saintifik ya. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Masaru Emoto. Dia mengadakan penelitian dan mengamati mengenai bentuk kristal air dalam berbagai kondisi. Orang Jepang, ada bukunya, dan saya ambil gambarnya di sini. Bahwa air itu seperti tadi yang disampaikan pengalaman Pat McCabe, kalau kita menyampaikan intensi kita, air itu bisa merekam. Sehingga intensi-intensi yang baik itu menghasilkan kristal yang bentuknya juga bagus, indah. Seperti misalnya sini kalau kita mengucapkan thank you, terima kasih, atau mengalirkan frekuensi wisdom, kebijaksanaan, kebenaran, dan lain sebagainya itu hasilnya indah, gitu, bentuknya macam-macam. Tetapi ketika kita memberikan getaran-getaran yang negatif seperti di sini misalnya, oh kamu bodoh, you fool, you make me sick, atau pemikiran-pikiran yang buruk, dia kristalnya juga kacau, nggak terbentuk. Sehingga kita bisa bayangkan bagaimana powerfulnya kalau kita berada di dekat air, pikiran-pikiran kita, frekuensi-frekuensi yang kita keluarkan atau kita sebarkan ya. Kemudian penelitian yang lain adalah ada orang yang namanya Jacques Benveniste yang kemudian penelitian dia diteruskan oleh Luc Montagnier. Mereka meneliti mengenai memori pada air. Dan di situ mereka menemukan bahwa air itu bisa mentransmisikan informasi melalui frekuensi. Jadi penelitiannya waktu itu kerjasama dari Paris dan di Italia, sejumlah ilmuwan untuk menyampaikan informasi bagaimana air ini menangkap pesan yang disampaikan gitu. Kalau teman-teman mau lihat bisa
ini kan sudah saya bagikan ya. Jadi tadi nama Pat McCabe, kemudian Luc Montagnier, Jacques Ben Peniste, bisa cari di YouTube, bisa lihat apa yang mereka alami atau penelitian mereka tentang air. Gitu ya. Nah, selain itu, saya ingin memasukkan dalam unsur air ini adalah apa yang disebut dengan hak ya. Bagaimana kita menjaga ciptaan termasuk air ini, yaitu salah satunya adalah dengan mencoba mengenali hak ciptaan, termasuk juga tentu hak air. Nah, seberapa jauh kita sebetulnya mengenali hak ciptaan yang lain ya? Selama ini kan yang kita gembar-gemborkan hanya hak asasi manusia. Bagaimana dengan ciptaan lain? Nah, saya kemukakan di sini hak menurut Thomas Berry ya. Jadi semua ciptaan itu punya 3 hak dasar, yaitu hak untuk ada atau right to be, kedua adalah hak untuk berhabitat, dan yang ketiga adalah hak untuk menjalankan perannya atau menjadi dirinya sendiri dalam komunitas kehidupan secara total. Kalau kita kaitkan dengan air, misalnya seberapa air bisa menjalankan perannya di dalam komunitas kehidupan khususnya di bumi. Nah, hak ini tentu tidak seragam. Pohon punya hak pohon, sungai punya hak sungai, burung punya hak burung, manusia punya hak manusia. Ya. Hak air dalam bentuk sungai misalnya. Salah satunya adalah hak untuk tidak dicemari misalnya. Padahal kan kita lihat ya, kita Suster Agatha, suster dari Gembala Baik tahu, karena saya dulu pernah di Gembala Baik, kalau kita di Jatinegara kok lagi banjir itu, Sungai Ciliwung di belakang itu isinya dari mulai kasur, plastik, sandal jepit, segala macam itu ada semua di sungai. Jadi kita tuh udah nggak ada lah hak sungai di situ, udah habis semuanya gitu ya. Jadi hak air untuk menjalankan perannya tadi seperti yang kita lihat, wah ternyata air itu bisa menjadi medium untuk menyampaikan pesan. Karena air di bumi itu meskipun bumi kita dalam perjalanannya pengembaraannya di alam semesta mungkin volume air bertambah barangkali, tetapi boleh dibilang air itu punya satu sistem yang namanya closed system. Jadi air mungkin teman-teman yang pernah belajar dulu di sekolah ya, bahwa air turun misalnya dalam bentuk hujan, dia masuk ke dalam tanah, lalu ada yang menjadi air minum, ada yang melalui pohon, lalu di laut, lalu menguap, lalu dia berputar lagi, jadi closed system. Jadi sebetulnya airnya itu juga, itu lagi. Cuma dia berubah bentuk. Kita nggak tahu, barangkali air yang kita minum adalah air yang juga diminum oleh nenek moyang kita beribu-ribu tahun yang lalu. Gitu. Atau air yang sama yang juga dipakai untuk membaptis zaman dulu. Zaman ketika Yesus masih ada misalnya. Karena dia closed system, sehingga air itu sebetulnya mungkin juga akan membawa pesan kita untuk masa depan. Gitu. Karena nanti 100 tahun setelah kita nggak ada, generasi sesudah kita juga akan mengalami air yang sama dengan yang kita pakai sekarang. Begitu. Ya. Nah, sehubungan dengan tadi bagaimana air itu punya kapasitas untuk menerima pesan dalam bentuk getaran vibration. Kalau vibrationnya bagus, air kristalnya bagus, vibrationnya jelek, juga bentuknya jelek. Nah, bayangkan kalau tubuh kita itu terdiri dari air banyak. Di dalam otak, 75% otak kita itu adalah air. Darah 83%, di jantung 79%. Jadi sebetulnya kita ini makhluk air ya. Bayangkan kalau siang dan malam yang kita terima getaran-getaran yang negatif. Misalnya kita dengar berita, setiap kali lihat di Instagram, lihat di YouTube yang ditonton, si artis ini bercerai dengan artis ini, atau sekarang yang lagi rame di politik, ya politik antara ini partai politik Demokrat yang sedang mengalami kisruh, atau semua yang kita serap itu adalah informasi-informasi yang sifatnya negatif. Bagaimana kualitas dalam diriku? Bagaimana kita bisa menjaga diriku sebagai makhluk air misalnya. Begitu. Jadi hari ini pengantarnya begitu saja, singkat saja. Nanti malam dari kemarin yang materi yang sudah saya bagi, mungkin
memang kita ketemunya pagi dan malam, tapi sepanjang minggu sampai nanti elemen yang keempat kita bisa merenungkan soal air itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sedikit introduksi untuk merenungkan air untuk teman-teman di hari Sabtu ini, di akhir pekan ini. Itu kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Saya biasanya kasih jatah waktu 30 menit, sekarang baru jam 8:20. Ada yang mau menyampaikan sesuatu mengenai introduksi ini? Saya mau menambahkan, Sister Ani. Ya, silakan. Jadi mungkin yang saya share tadi malam itu kan potong-potong ya. Nanti saya coba membuat PowerPoint yang lebih menyatu, yang nanti bisa melanjutkan pengantar dari Sister Ami tadi. Ya, sip. Makasih banyak Sister Susi. Jadi nanti malam kita akan lebih banyak dapat pelajaran dari Sister Susi ya, yang memang studi mengenai air. Ada lagi mungkin yang lain sebelum kita tutup? Suster, ya. Halo. Ya. Kalau tema air ini di dalam itu kali dari beberapa sudut agama, dari beberapa aliran agama juga itu peranannya sangat banyak sekali, dan ini ditinjau dari dunia ilmu pengetahuan juga hampir semuanya sudut dunia ilmu pengetahuan itu unsur dengan air itu mereka itu mempelajari juga, Suster. Jadi wacananya sangat luas sekali ya, Suster ya. Iya, betul. Sehingga nanti dalam merenungkan kita bisa memasukkan juga bagaimana pengalaman saya dengan air gitu, lebih ke pribadi gitu. Karena kalau soal pengetahuan dari mana-mana kan banyak, dan nanti Suster Susi akan sharing di aspek itu. Tapi untuk teman-teman yang mengikuti rekoleksi ini fokus kepada pengalaman diriku terhadap air gitu ya. Dan tidak terbatas dari apa yang saya tulis. Kalau ada pengalaman sesuatu yang menarik yang bisa dibagikan, itu akan sangat bagus untuk teman-teman. Gitu. Tapi kita tinjau dari sudut rohani, pengalaman rohani ya, Suster ya. Ya, silakan boleh. Makasih, Pak Nikolas. Terima kasih. Yo, terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir introduksinya cukup segitu. Nanti malam pasti sharingnya menarik. Selamat merenungkan. Saya di sini malam, teman-teman merenung, saya tidur. Jadi besok pagi saya akan memfasilitasi karena sudah berhari-hari saya melototin air ini. Semoga nanti kita bisa sharing. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti malam jam 7. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Ya, Terima kasih, Sister Ani. Terima kasih.